membelah barisan bangku belajar rapi, perlahan beradaptasi, dan melihat dunia dari sudut yang belum aku pahami. Tapi langkah kami dibatasi karena wabah ini belum usai. Teknologi menjadi kunci untuk kita berkreasi. Semangat maju mencari solusi, hingga mampu menjadikan kami insan yang memiliki semangat pagi. Indonesia menaruh harapan besar kepada kita untuk menjadi mahasiswa yang peduli, beramanah, dan selalu gigih serta mampu berinovasi. Aku tidak akan ragu lagi dalam melangkah. Jawabanku yang selama ini aku cari sudah di depan mata. Jika ada yang bertanya, "Siapa kamu?" Dengan bangga, aku menjawab, "Aku mahasiswa Universitas PGRI Adibuana, Surabaya." Senja selalu bergulir seiring waktu. Hidup terus berlalu tanpa kita tahu. Banyak warna telah kulewati. Merah putih, biru putih, abu putih. Semua kulewati dengan penuh canda tawa, suka dan duka. Dari kekosongan menjadi isi, dari kecil menjadi besar. Hidup adalah sebuah perjalanan belajar yang tak ada titik akhirnya. Saat ini berakhir sudah perjalananku sebagai seorang siswa. Betapa bahagianya diriku. Berbagai impian sudah kurencanakan. Deretan nama perguruan tinggi yang begitu banyak membuat aku sering dilema. Kemana langkah ini akan bertujuan? Bimbang, cemas, bingung, bercampur aduk menjadi satu. Akan kemana aku nanti? Bagaikan rumput yang melambai tak pernah melawan kemana angin berhembus. Pasrah? Tentu tidak. Aku sudah menentukan pilihan yang menjadi pintu masa. Mentari terbenam, temani dalam kesendirian.
hidupku dengan senyuman. Aku pasti bisa menikmati semua dan menghadapinya. Aku yakin pasti bisa. Aku pasti bisa menikmati semua dan menghadapinya. Aku yakin pasti bisa. Ku jalani hidupku dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bu Erna Puji Astuti, SSI MPD MSc selaku Ketua Program Studi Pendidikan Matematika Universitas PGRI Adibuana Surabaya. Yang kami hormati Bapak Ibu dosen Universitas PGRI Adibuana Surabaya, serta yang kami banggakan seluruh audien ngabuburit bincang santai matematika bersama Pendidikan Matematika Universitas PGRI Adibuana Surabaya. Alhamdulillahirabbil alamin, Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, marilah kita ucap puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas rahmatnya kita dapat berkumpul di acara sore hari ini ngabuburit bisa bincang santai matematika bersama alumni C-Teacher tahun 2019 dengan keadaan sehat walafiat. Perkenalkan, saya Holland dan rekan saya Niken selaku pembawa acara pada sore hari ini. Acara selanjutnya yaitu mendengarkan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Kepada Bapak Ibu hadirin dimohon tenang dan mendengarkan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Terima kasih telah mendengarkan lagu kebangsaan Indonesia Raya dengan khidmat. Dan acara berikut adalah sambutan. Sambutan dari Ibu Erna Puji Astuti, SSI MPD MSc selaku Ketua Program Studi Pendidikan Matematika Universitas PGRI Adibuana Surabaya. Kepada Ibu Erna Puji Astuti disilahkan. Oke, terima kasih Mbak Niken, Mas Holland atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya bisa didengar? Bisa, Bu. Oke. Sebelumnya ini saya minta ke peserta untuk menyalakan videonya ya, biar tidak seperti berbicara sendiri.
Ya, jadi kita bisa sambil, melihat ya, meskipun secara daring tetapi kita bisa berinteraksi, paling tidak melihat mimik mukanya, ya. Selamat sore saya ucapkan kepada seluruh, peserta ya, peserta dari kegiatan Bisa Ngabuburit ini. Tak lupa juga saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu dosen dari program studi pendidikan matematika yang telah menyempatkan waktunya untuk bisa bergabung dalam kegiatan ngabuburit ya, ngabuburit bisa ya bersama alumni Si Teacher. Kemudian terima kasih yang sebesarnya saya ucapkan kepada tim dari BISA ini ya, yang diketuai oleh Bu Hanim ya, dibantu dengan, Pak Eko dan juga dari, ada Mas Tantowi sama Mas Tiko, ya beserta teman-temannya, sehingga kegiatan ini bisa terlaksana. Nah, kegiatan ini merupakan kegiatan pertama ya, pertama dari serangkaian kegiatan dari Bincang Santai Matematika yang akan diagendakan. Jadi di sini nanti, kita akan sharing ya bersama alumni Si Teacher. Terima kasih saya ucapkan kepada alumni Si Teacher dari Pendidikan Matematika, ada Mas Yudi dan Mbak Diah ya, yang alumni Si Teacher 2019. Eee, terima kasih juga, thank you for June. Hello June. Oke. Thank you, for joining this such event. Eee Dan nanti, Jun dan juga yang lain ya, 2 dari alumni pendidikan matematika akan sharing tentang bagaimana pertukaran pelajar dari, Si Teacher ya. Si Teacher itu intinya pertukaran pelajar yang diperuntukkan bagi, mahasiswa calon guru ya, mahasiswa calon guru di Asia Tenggara. Nah, untuk yang 2020 kemarin mungkin tidak ada kegiatan ya, karena memang, di 2020 kita sudah mulai pandemi. Nah, semoga dengan adanya sharing ini nanti, bisa apa ya, memotivasi ya, memotivasi dari teman-teman adik-adik mahasiswa, kemudian, eee apa ya, untuk berkegiatan di luar kampus. Nah, yang ini sejalan dengan, gagasannya Pak Menteri, Mas Menteri ya, Mas Menteri ini untuk berkegiatan di luar kampus yang dinamakan dengan Merdeka Belajar. Nah, di Pendidikan Matematika di Buana sendiri sudah melakukan pertukaran pelajar yang diprakarsai dari program studi. Salah satunya itu ada Mbak Niken ya, yang MC tadi, mengikuti pertukaran Ya, Bu. pelajar, eee, dengan prodi Desain Komunikasi Visual ya, dari Universitas Dinamika. Nah, kemudian ada juga yang, pertukaran pelajar beda prodi masih di dalam Adibuana sendiri. Dan juga nanti selanjutnya kita akan sosialisasikan pertukaran pelajar antar pulau ya, antar pulau. Jadi nanti nyebrang pulau, yang Jawa berarti nanti keluar Jawa. Nah, itu nanti akan kita sosialisasikan, yang akan dilaksanakan semester depan. Nah, ini juga programnya dari Mas Menteri. Nah, nanti siap-siap ya, siap-siap bagi, mahasiswa ya, mahasiswa mulai semester 3 sampai semester 7 berkesempatan untuk mengikuti pertukaran pelajar ke luar pulau. Nah, yang pasti nanti dananya disupport dari, dana pemerintah ya, dari LPDP. Nah, selain itu juga nanti semoga pendidikan matematika bisa sharing atau bisa menjalin kerjasama dengan universitas di luar negeri sehingga, kegiatan seperti Si Teacher ini ya, Si Teacher ini yang, di bawah naungan Simeo, ya nanti semoga ketika pandemi berakhir kita bisa bekerja sama lagi, kemudian ada dari teman-teman di, prodi pendidikan matematika ya, mahasiswa prodi pendidikan matematika maupun mahasiswa program studi yang lainnya, baik itu di Universitas PGRI Adibuana maupun di luar Universitas PGRI Adibuana. Sehingga apa, nanti bisa memperoleh pengalaman ya selain menimba ilmu, kemudian, belajar tentang budaya ya, culture dari, beda daerah maupun beda negara ya. Nah, sehingga apa, di situ bisa, apa ya,
menambah wawasan. Apalagi kalau si teacher ini mengajar di sekolah yang bukan di negaranya sendiri. Ya, jadi perbedaan budaya, kemudian karakteristik dari peserta didik. Nah, akan membuat apa ya? Istilahnya kemampuan mengajar kalian bisa menjadi terasah, ya. Kemudian bisa juga bersosialisasi, berkomunikasi dengan orang di daerah yang lainnya, baik itu di luar pulau, di luar negara, ya. Sehingga apa, itu menjadi bekal kalian nanti pengalaman bekal pengalaman untuk kerja ke depannya. Sehingga apa ya, sesuai dengan yang diamanahkan Mas Menteri sekarang, ya, pengalaman di luar kampus itu sangat-sangat dihargai. Nanti pun akan ada istilahnya adalah pembelajaran, rekognisi dari pembelajaran lampau, ya. Seperti modelnya Bu Susi Pujiastuti, ya. Bu Susi Pujiastuti itu biarpun, eee tidak kuliah, ya istilahnya tidak kuliah, tetapi beliau mampu. Nah, mampunya dari mana? Jadi pengalamannya beliau itu direkognisi, nah sehingga diakui. Itu sama dengan kepakarannya di mana. Nah, berikutnya nanti program dari Mas Menteri juga begitu, pengalamannya di mana. Jadi istilahnya itu, pengalaman itu diakui. Jadi, yang dinilai itu pembelajaran berbasis outcome ya, luarannya itu apa. Jadi tidak harus kuliah yang harus dilaksanakan di kampus. Nah, tetapi juga bisa memperoleh pengalaman di luar kampus, tetapi outcome-nya itu tercapai ya, luarannya yang tercapai. Jadi yang diukur itu luarannya atau outcome dari, mahasiswa tersebut ya. Jadi semoga, kegiatan hari ini ya bisa menginspirasi, memotivasi adik-adik mahasiswa semua untuk dapat berpartisipasi aktif dalam setiap kegiatan, utamanya yang di luar kampus ya, tidak melulu di kampusnya. Nanti istilahnya jago kandang ya. Padahal ini nanti kita ketika di dunia kerja akan bertemu dengan berbagai macam orang dengan karakter yang berbeda-beda. Nah, harapannya seperti itu. Jadi nanti tidak kaget ketika, di dunia kerja bertemu dengan macam-macam orang seperti itu tadi. Oke, mungkin tidak berlama-lama ya sambutan dari saya, karena ini kegiatannya, istilahnya itu santai ya, karena bincang santai matematika, jadi, penyampaian sambutan dari saya juga tidak seperti halnya kita di acara formal. Oke, thank you Jun, ya, tadi sudah sempat nyala kameranya ya. Saya mau menyapa padahal ya. Oke, hello Jun. Hi, ma'am. Good Thank afternoon. yeah, thank you for joining our event, ya. Welcome. Thank you also for having me here. Thank you po. Ya, semoga nanti ke depannya ya, ada yang menjembatani Mbak Dia atau Mas Yudi ya, sehingga nanti bisa berkelanjutan ya, seperti kita bisa, apa ya, eee, klub klub studi bahasa Inggris ya. Nah, jadi nanti bisa mengundang Jun ini lagi untuk bagaimana mengajarkan atau bagaimana sharing ya, utamanya dalam hal bahasa Inggris. Karena bahasa Inggris itu sangat 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 bermanfaat ya, untuk kita bisa memperluas wawasan kita. Oke, sekian dari saya. Terima kasih atas waktunya. Saya ucapkan lagi terima kasih kepada tim dari BISA ya, yang telah, menggagas acara ini. Semoga ke depannya, pendidikan matematika ini bisa semakin berkembang ya, dan semakin maju. Oke, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matematika bisa. Terima kasih atas sambutan yang telah diberikan dari Ibu Erna Puji Astuti. Sambutan tersebut sekaligus membuka acara pada kali ini. Acara berikutnya yakni pemutaran video. Video yang akan ditampilkan adalah video Aku Mahasiswa Adibwana Surabaya dan dilanjutkan oleh video dokumentasi She Teacher 2019. Selamat menyaksikan.
Burgermu. Roti. Kawira temenan. Mohon maaf, ada sedikit trouble di pemutaran video. Selanjutnya, kita sambut narasumber kita sore hari ini, Kak Diah dan Kak Yudi yang merupakan alumni Pendidikan Matematika Universitas PGRI Adibuana Surabaya tahun 2019 serta alumni Seameo batch ke-7 tahun 2019. Kak Diah dan Kak Yudi disilahkan. Monggo kakak. Iya. Jadi teman-teman, Kak Diah dan Kak Yudi ini adalah lulusan Universitas PGRI Adibuana Surabaya, jurusan Pendidikan Matematika. Beliau-beliau ini adalah panutan bagi saya. Ya. Untuk Kak Diah dan Kak Yudi bisa dijelaskan tentang profilnya mengenai diri Kak Yudi dan Kak Diah. Nah, monggo, Kak Yudi atau Kak Diah duluan ini. Halo semuanya. Oke, perkenalkan nama saya Dia Stiani. Saya alumni Pendidikan Matematika Universitas PGRI Adibuana Surabaya lulus tahun 2019 dan saya alumni Simeo batch 7 tahun 2019 dan saya sekarang menjabat sebagai guru di SD Muhammadiyah 29 Surabaya. Perkenalkan, nama saya Yudi Armanto, saya alumni dari Pendidikan Matematika tahun 2019 dan juga alumni dari Simeo batch 7 tahun 2019. Saya sekarang bekerja sebagai desain grafis. Oh, ya. Itu adalah profil dari Kak Yudi. Sekarang, serta gestar kita yang sudah kita tunggu-tunggu pada acara hari ini, siapa lagi kalau bukan Jun Edren Hamies dari University of Mindanao, Philippines. Please welcome our guest. Hi, Edren. Hi, good afternoon. Hello. Hi, Edren. Good afternoon. Okay, good afternoon. Can you? Magandang hapon. Bahasa apa tuh Kak? Artinya apa Kak? Selamat sore. Selamat sore. Selamat sore. Apa Kak? Gimana Kak penyebutannya? Magandang hapon. Magadang Hapon. Magandang hapon. Jun, Yes, Magadang Hapon. Oke. Magandang hapon din po. Okay, Jun, can you please say hi and introduce yourself to our audiences today? Oh, hello everyone. My name is Jun Edwin Hamias and I am an alumnus of the University of Mindanao. Also, I am from the batch 7 of the C teachers under Simeo, and also the first batch sent by the University of Mindanao to Indonesia, to Surabaya, Indonesia. And I'm currently working as a mathematics teacher here in my place. Nice to meet you, everyone. Thank you for having me, by the way. Nice to meet you, Edren. Jadi buat teman-teman yang mau tahu, jadi Edren ini alumni dari Universitas of Mindanao di Filipina. Dia sudah lulus sekarang dan bekerja menjadi guru matematika di provinsinya. Dan dia juga merupakan mahasiswa batch ke-7 yang mengikuti Seameo dan bergabung pada C Teacher bersama Kak Diah dan Kak Yudi. Waduh, seperti itu ternyata Kak. Nah, kita mau bincang-bincang dulu nih Kak, dari Kak Yudi sama Kak Diah. Nah, ini banyak dari audien yang di sana yang tanya, untuk cara mengikuti pertukaran C Teacher ini sendiri kayak gimana Kak? Langkah-langkahnya atau persiapannya kayak gimana? Oke, jadi yang utama adalah universitas kalian harus bekerja sama dengan Simeo. Nah, Universitas PGRI Adibuana Surabaya merupakan salah satu universitas yang bekerja sama dengan Simeo. Kalau misalnya nanti sudah bekerja sama, nanti pihak Simeo akan menghubungi universitas masing-masing. Nanti ada beberapa tahap seperti wawancara, kemudian mengumpulkan CV, terus nanti ada beberapa tes, kemudian jika nanti diterima akan dikabari lalu bisa pergi atau bergabung dengan C Teacher gitu Kak. Oh seperti itu. Nah untuk Kak Yudi sendiri gimana? Apa sama? Kurang lebih sama seperti yang dijelaskan oleh Kak Dia. Mungkin untuk Jun sendiri?
Soalnya kan berbeda, ini Kak Dia kan sama Kak Yudi kan berasal dari Indonesia. Nah, untuk Jun sendiri ini berasal dari Filipina menuju ke Indonesia. Bisa dijelaskan dulu? Hello Jun, so can you please explain how did you join the CMAO program, the CA teacher? Oh, yes, yes. Actually, I was invited by my friend during that time. There was an invitation from CIMEO to the University of Mindanao during that time, and they are asking for some students from the University of Mindanao to go to Indonesia. So during that time, I was just only walking in the pathway of our department. Then suddenly, my friend told me that, "Oh, June, um, can you join the interview for the C teachers?" And and during that time, I have no idea about it. So all I did is to join the interview. Then yeah, that's it. And that's the time where I started to like joining the said event. Now because my friend told me to to join here. Jadi kalau tanya tadi, dia tuh apa mau join pertama kali. Dia diajak sama temennya buat join, ayo ikutan ini, si teacher. Terus, jadi dia juga nggak ada persiapan, tiba-tiba disuruh ikut interview. Oh, seperti itu Kak ya. Nah, ini awal mula kakak-kakak ini tahu program tersebut itu seperti apa Kak? Awal mulanya itu dari Kaprodi kita dulu, yaitu Kaprodi. Bunur, oh Bunur Fatona dulu ya. Bunur, halo. Jadi Bunur bilang ke kita, bilang ke nge-share ke grup kalau misalnya ada program si teacher. Iya. Terus bagi siapapun juga bisa ikut. Terus alhamdulillah aku sama Kak Dia dan beberapa ada teman lain juga sebetulnya dari prodi yang lain itu kita melakukan tes dan kita berhasil diterima di si teacher batch 7. Nah, dulu itu kan pastikan persaingannya ketat Kak. Jadi dari prodi matematika kan pastikan banyak yang mencalonkan. Ya itu diambil berapa Kak? Kira-kira yang diberangkatkan menuju Filipina dulu seperti itu. Oke, jadi ada beberapa misalnya kan saya sama Yudi itu beda universitas. Kalau saya dari Mindanao, kalau Yudi dari Saint Anthony. Oke, karena kita beda universitas, kalau dari Mindanao sendiri kemarin ada sekitar 5 orang yang diinterview. Jadi kita mengumpulkan CV, kurikulum vitae kita ke dosen kita, lalu dikirim ke dosen yang ada di universitasnya masing-masing. Saya dikirim ke Mindanao. Setelah itu kita semua diinterview. Jadi 5 peserta tadi yang mendaftar diinterview semuanya, kemudian hanya 2 orang yang direkrut ya diberangkatkan di si teacher tersebut. Untuk setiap universitas seperti itu. Dan kebetulan waktu tahun 2019 itu ada 3 universitas yang bergabung dengan PGRI Buana Surabaya dan si teacher gitu. Nah, berarti itu adalah salah satu program yang bisa dipilih atau buat teman-teman yang ada di sana kalau pengen masuk buat pertukaran pelajar, kalian bisa melalui juga lewat kampus Universitas PGRI Adibuana Surabaya. Nah, untuk skor TOEFL sendiri Kak, pasti kan banyak tahu kayak saya sendiri mau ke Filipina kan pasti kan mikir waduh bahasa Inggris kacau ini gimana ini. Nah, itu skornya harus tinggi apa enggak untuk TOEFL-nya itu? Kalau misalkan untuk skor TOEFL itu sebenarnya bukan poin utama buat tes si teacher ini. Yang penting itu ketika kita dites wawancara dan dites yang pengetahuan yang lain, kita mampu terus kita bisa mengobrol, at least cuman ngobrol basic itu sebetulnya kita udah bisa ke sana sih. Jadi nggak perlu skor TOEFL yang tinggi-tinggi atau kalian belajar buat TOEFL yang tinggi biar ikut si teacher enggak. Terus yang benar-benar poin penting itu adalah kampus kalian harus bekerja sama dengan CIMEO. Universitas PGRI Buana Surabaya itu salah satu kampus yang bekerja sama dengan CIMEO. Jadi kalau ingin bekerja, ingin bertukar pelajar ke si teacher atau di negara Asia lain, harus berkuliah dulu di Universitas PGRI Buana Surabaya. Seperti itu, Holland. Nah, untuk Junnya sendiri nih gimana? So Jun, do you really need a high score of TOEFL high score so you can join this program, or do you need to go through some kind of test before joining? Actually in our university, when choosing for the exchange student or the C teachers not to be sent to Surabaya, Indonesia,
there were no scores needed. All we have to do is to pass the interview, to have a high grades in the previous semesters or the previous, what do you call that in Indonesia? I forgot what What is it? semesters. Do you know that, Dia? Yeah, Semesters in semester. Yeah. yeah, in semesters, in previous semesters, we need to have a high grades. Also, we need to pass a demonstration. So we need to teach in front of our heads, in front of our deans and teachers, so that we could be accepted for the C teachers. And after that, after those things, after you pass those interviews, those demonstration, and those grades that you have in the past semesters, then that's the time that they will decide whether you will be accepted or not. Yeah. Oke, thank you Jun. So, kalau berdasarkan Jun, karena dia dari Filipina kan mungkin sekiranya berbeda tapi ternyata tidak diperlukan nilai skor yang tinggi, tapi harus mengikuti beberapa tes seperti interview, wawancara, kemudian demonstrasi mengajar dan memiliki nilai yang cukup tinggi sebelum mengikuti program ini. Itu teman-teman yang mau tahu. Ya, itu dari segi TOEFL. Nah, untuk pasti ini yang dari segi menariknya di sana. Secara kakak-kakak ini kan beda atau dari Indonesia menuju Filipina pasti kan mempunyai kesan yang menarik atau kesan yang kayak gimana itu waktu di Filipina? Kalau aku sendiri, kalau dari saya itu lebih tertarik karena kita bisa belajar yang lebih luas dan lebih kita juga nggak belajar dari Indonesia aja, jadi kita bisa mengajar dari dari Filipina, terus kemudian kita bisa mengetahui budayanya di sana gimana, kemudian makanan mungkin, dan juga kurikulum pengajarannya juga di sana gimana. Jadi yang membuat saya tertarik untuk join C Teacher ini karena itu. Untuk makanan sendiri ada yang disukai? Kalau makanan saya lupa, tapi kayaknya balut saya pernah makan. Apa? Balut. Jadi balut Balut itu kayak gimana? Anaknya ayam atau bebek Oh. ya, yang masih Embrio. kayak embrionya Apa ya? gitu. Embrio ayam. Yang ada telurnya itu? Yang warnanya Jadi, kuning bukan? iya, Embrio bebek. Embrio bebek. Jadi dia Iya. masih belum berumur 21 hari. Ya, Itu sudah terus dimakan. Ya, itu gimana rasanya, Kak? Kalau menurut Nggak amis itu, Kak? sedikit amis, makanya kita perlu bantuan garam untuk makan itu. Tapi rasanya enak, very good, Jun. for balut. For balut. Balut. Terus Balut. Ya. Balut. ya, Yes, Philippines balut food. is very famous here in the Philippines. Oh. jadi Jadi Kalau katanya Jun, balut itu terkenal banget di Filipina. jadi rasanya penasaran. itu kayak kuning telur gitu. Kuning telur. Tapi Iya. udah mateng. Setengah matang. Wah. Dan kita Oke. harus makan tulang-tulang embrionya itu. Oh. Tapi masih lunak kok. Tenang aja. Oh, Jadi Iya, jadi Itu kan dia nggak- masih setengah jadi ayam gitu loh. Jadi Enggak tumbuh itu apa kayak Bulu. bulunya itu. ada yang sedikit sudah Tetap dimakan. tetap dimakan. Oke. Untuk Kak Dia sendiri pernah makan ini? No, I don't want to try it. Buat Kak Dia nih makanan favoritnya waktu di Filipina itu apa, Kak? Mungkin adobo chicken kali ya, karena memang adobo chicken itu hampir seperti makanan Indonesia. Gitu. Oke. Cuma yang benar-benar habit atau budaya yang sangat diapresiasi di Filipina itu yang sepertinya Indonesia perlu nih kayaknya, itu budaya cara mereka merokok. Mereka keren sekali dalam membagi. Jadi kalau misal di Indonesia nih ya, kita tahu kalau ada yang namanya smoking area kan, ada namanya areanya merokok, di situ kayak dikasih tempat, kadang itu ada tempat duduknya, ada tempat rokoknya. Kalau di sana benar-benar di Filipina itu nggak ada area seperti itu, cuma dikasih pagar aja gitu, dikasih pagar. Terus mereka semua yang merokok itu berkumpul di situ, berkumpul kayak orangnya. Oh, kayak smoking room gitu, ada smoking roomnya. Ya, jadi Apa? dia Area. Oh, outdoor. dia outdoor kayak misal di mall nih ya, di mall ada tempat merokok. Dia tempat rokoknya tuh di depan mall, jadi kayak benar-benar terbuka, cuma dikasih batasan kayak pagar kanan kiri gitu. Jadi mereka benar-benar merokok itu kayak bergerumbul kayak Oh, malu kayak gitu. ditontonin lah Ya, hitungannya di. benar sekali. Nah, untuk Jun sendiri kegiatan yang menarik sewaktu ada di Indonesia itu seperti apa, Jun? Jun, Yes. ask about your unforgettable moments here in Indonesia. Like Oh, what you unforgettable. remember the most? Unforgettable moment that I have. So right now I remembered
during that time when I arrived to Adibuana, yeah, Yes. it's Yeah. really my first time to see a school wherein there are a lot of motorcycles. Yeah. Ah, Ah, yeah. okay. Yeah. I mean, there were so many motorcycles. Yeah, I'm not saying that there's no motorcycle in the Philippines, but we have many motorcycles. But when I arrived to Adibuana, it seems like all the people there were riding on motorcycles. There's thousands of motorcycles, and one of the most unforgettable moment was It feels so great, when right? my buddy Vera and Ina Yeah. let me use their motorcycles, and I drove from the Adibuana going outside, eating our Yeah. dinner. Yeah, I Yes. drove the motorcycle. That's one of the best experience that I have in Indonesia, because the Oh way my there God. is always left. When you're driving, you should be at the left side. In the Philippines, you should be at the right side. So sometimes Ah, I okay. forgot to am I going to right or am I going to the All left right. side? Right. I think that's one of Uh, the best experience that I have there. Oh, ini sedikit info Kak. Kenapa sih Iya. kok Eden tuh sampai segitu excitednya? Kenapa kok excited banyaknya sepeda motor di Surabaya? Hah? Karena memang di sana itu benar-benar masih menggunakan transportasi umum kayak BEMU gitu. Tapi namanya apa ya? Tutut. Bukan Oh, tutut ini from Thailand. June, can Yeah. you tell us what public Traditional. transportation Yeah. called there in Philippines? It's called Jeep or Jeepney. Oh, Ya, Jeep. 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 Actually, jadi ketika kita di sana kita juga harus membiasakan diri gak ada kendaraan pribadi. Jadi benar-benar harus naik kayak Jeep kayak BEMO gitu Tapi agak setiap hari. lebar. Ya. Oh, itu kayak misal di Indonesia truk bukan? Bukan. Bukan. Jadi kayak kalau di sini mungkin kayak bison, cuman Iya. itu lebih crowded lagi. Iya, Oke. Jadi gitu. Oh ya, buat teman-teman yang tadi mungkin nggak ngerti Jun bilang apa. Jadi Jun tadi itu bilang yang paling tidak dilupakan ketika datang ke Surabaya adalah ketika datang ke Adibuana, dia lihat banyak banget motor, ribuan motor dalam satu tempat. Dia kaget. Gitu. Ya, itu pengalaman menariknya. Untuk pengalaman buruknya ini Kak, gimana? Secara kan mayoritas di Filipina sana kan beragama itu ya non lah hitungannya. Nah, untuk kakak sendiri ini adalah Muslim, itu gimana Kak? Untuk menyikapinya? Kalau misalkan untuk menyikapi masalah sholat atau ibadah di sana, itu sebenarnya juga nggak terlalu susah karena kita punya teman atau kita punya satu badis. Jadi di sana itu Oh, kayak perkumpulan bukan? Bukan. Jadi aku punya teman dari universitasku yang ngiringin aku terus. Nah, mereka selalu welcome, mereka selalu toleran buat aku untuk beribadah dulu atau bisa sholat Jumat juga di sana. Nah, terus kalau misalnya ngomong soal Jumat, aku ada waktu itu pernah nemu masjid satu, jadi di sana itu memang dikhususkan untuk tempat-tempatnya orang Muslim buat beribadah sholat Jumat. Dan sama seperti kayak di sini, ibadah sholat Jumat seperti biasanya. Oke, jadi nggak ada kayak rasisme itu nggak ada ya berarti ya? Buat teman-teman, jadi kalau mau berangkat ke Filipina melalui program pertukaran pelajar, tenang, di sana aman. Untuk Kak Dia ini sendiri gimana? Pengalaman buruknya gimana? Ada nggak? Nggak ada sih ya, alhamdulillah. Mungkin agak susah aja nemuin makanan halal. Iya. Halalnya itu cuma fried chicken. Jadi kita makanya karena memang kita jalan-jalannya hari akhir minggu aja. Jadi setiap hari kita jadi makanya fried chicken, telur gitu. Mungkin gitu. Itu nggak buruk sih. Itu seru kok. Tapi bagi kalian yang suka banget sama sambel, kalian nggak bisa nemuin di sana. Ya. Di sana nggak ada Karena mereka cabai mahal nggak? Mahal sekali. Sebetulnya ada cabai, cuman mereka nggak terlalu suka dengan berbau sambal. Iya. Gitu. Dan mereka tuh kayak kelihatan aneh. Misalnya kita makan gorengan nih, misalnya jual gorengan, terus kita kayak makan cabai nih kita makan. Iya. Mereka bakal kayak, oh my god, what you doing, kayak seperti itu. Kaget lah hitungannya. Iya, mereka sangat shock. Oh, menurut Jun sendiri, waktu pengalaman buruk ya? Jun, do you have any bad experiences here? Like the difference of cultures or something else? Oh, yes. I have one experience there. Since I know that the culture in Indonesia is really different from the Philippines, although Filipinos and Indonesians have the same faces. Yeah, we all have the same faces. So when I arrived to Indonesia, it seems like
all of you are Filipinos because we all have the same faces. Oh yeah. Yeah. One of the, Oh, I that's think, Asian face. oh yes. So can you, the question is, what's that? Bad experience? Yeah, do you have any bad Bad experiences? Yeah, there was a time wherein, because here in the Philippines, we are just, I know that Islam religion is really, one of the, if not one, is dominated population there. So there was that time wherein there was a girl, I think that I used to, because my body there, I used to shake hands with them. But there was that one girl who, that's the very first time that I knew that it's not allowed to shake her Ah, hands, yeah, see. man and yeah. a girl, a Muslim, man Muslim and a girl, you woman. mean? Yeah. So because my body is also a girl, then during that time my body shook my hands, and that's okay. So I thought all of the women there I can shake my hands with them or not. But that's the time when oh, why is it she's not shaking my hands? Is it it is not allowed, or is it bad? So that's the very first time that I knew that, oh, there were some none that are Yeah. not allowed to shake hands with a boy or with a man if she is a girl. Oke. Oke, jadi kalau dari Jun, salah satu pengalaman yang pernah dijumpai itu ketika Penasaran, lebih ke penasaran. ya lebih ke penasaran. Waktu itu dia ketika bertemu orang-orang itu biasanya dia salaman, tapi ada satu teman yang ternyata dia nggak bisa salaman sama laki-laki. Biasa kan ada Muslim yang seperti itu, jadi mungkin Ya. kalau di sini udah umum. Nah, untuk ini pertanyaan nggak, kerja sama antara si teacher dan adik buana sendiri tuh kayak gimana kak? Menurut kakak ini? Sangat bagus sih, karena secara nggak langsung si teacher itu memberikan pengalaman yang sangat besar bagi seluruh mahasiswa yang maksudnya berkuliah di bidang pendidikan, nantinya yang ingin jadi guru. Jadi kita di si teacher itu belajar gimana sih jadi guru di luar negara kita sendiri. Jadi kayak misalnya cara pembelajarannya nih, dari RPP mahasiswa di Buana pasti yang baik adibuana ataupun bukan, kalau yang bersekolah atau berkuliah di pendidikan apapun itu pasti tidak asing dengan yang namanya RPP. Kalau di Filipina juga ada, namanya tuh DLP, Daily Lesson Plan. Oh, gitu. DLP. Dan untuk sistem pembelajarannya pun berbeda dari yang ada di Indonesia pastinya. Seperti itu. Jadi kayak di sana kakak pernah kayak kuliah gitu kak? Jadi semisalkan kakak di sana kan kayak makan gitu kan ya. Tapi ada kuliahnya nggak di sana? Kayak Beberapa kali aku pernah diajak sama pembimbingku untuk ikut kuliahnya mereka. Oh, mengikuti. Kuliah, cuman mengikuti aja. Jadi bisa tahu juga cara pembelajarannya mereka gimana, perkuliahan mereka gimana. Oke. Nah, untuk Jun sendiri gimana? Jun, Yes. what did you prepare before joining the program? I mean, before you come to Indonesia, what did you really need to prepare before the C teacher? Oh. And then it just the difference of education, yeah. the difference of Philippine education and Indonesia education. Like in Philippines, in Davao, especially like make some DLP, and then how in Indonesia? You know the new one, right? Except DLP. Yes. The difference, I think one, aside from the DLP that Dia said, no, the DLP daily lesson plan, we are doing that here in the Philippines. We are making lesson plans every day. So we need to pass a lesson plan every day. In Indonesia, there was a time where my cooperating teacher asked me to make a lesson plan. Then I was shocked because the lesson plan in Indonesia is so thick. I mean, I see. It's really thick. It's different from DLP. Yeah, in the DLP in the Philippines is really thin. Yeah. It's just two pages, 3 pages, 4 pages. But in Indonesia, there's a lot of papers that you need to do for you to make one lesson plan. And I think that's and I asked my teacher during that time to, Ma'am, can I not make that thick lesson plan because I don't know how to do how I don't know how to make that one.
So I think that's one of the shocking experience that I have during that time, because the lesson plan in Indonesia is so thick, and then in the Philippines we just only have 3 pages daily lesson plan, and that's it. Okay. So you didn't make it. Make the lesson So plan. did you make the lesson plan or not? I made a lesson plan, but in the Philippines way. Okay, so but it's not so a it's stick. English. Okay, okay. Yeah, it's really short compared to the lesson plan that you are making in there. And I also believe that another thing is the difference between our learning system, is our book. Because in the Indonesia, the book in mathematics there was written in Bahasa Indonesia. But in the Philippines, all of our books there is in English. English, So yeah. that was the very first time when I saw na I'm lucky and I'm blessed, because the numbers that you have there in Indonesia is also the same with the numbers that we have in the Philippines. So it's really because English is the second language of Philippine, right? So the books and then everywhere using English, not Tagalog, Tagalog. right? But in Yes. Indonesia, bahasa Indonesia is the first language, like that. And the second language is traditional. Yeah. And then language. about DLP in Indonesia, our lecturer so why we have a long DLP, because they want to make us perfect, so we have Yes. to write it so detailed, just like that. Jadi kalau katanya Jun, yang membedakan itu adalah bedanya RPP. Jadi rencana pembelajarannya Indonesia itu kan sebelum ada yang baru itu kan tebel banget. Tapi di Filipina itu hanya beberapa lembar, jadi 3 atau 4 lembar. Sedangkan di Indonesia tuh tebel banget. Tuh. Oh. Jadi kalau 3 sama 4 lembar nggak ada bedanya sama makalah itu. Lebih sama makalah itu Kak. Lebih ringkas sih sebetulnya. Nah, Jadi ini aku hampir sama. paling penasaran ini Kak. Untuk Jun sendiri, waktu ada di Universitas PGRI di Buana itu dia kuliah atau cuma mengamati Kak? Gimana? Bisa ditanyakan? Jun, during your Yes. stay here, did you come to the class or just going around the school? What's that again? Can you repeat it again? While during your stay here in Adibuana, did you come Yes. to the classes, like actually come to the classes, or just going around the school, Okay. or like during an observation? my stay there in Adibuana, we have visited many places actually. We visited. We're not just only staying inside the school. My receiving school is the SMAN 10, or the if I'm not mistaken, Sekolah Menengah Atas Negeri. Yeah, that's it. Sapulo, am I right? Yes. That's right. Yes, so that's the name of my school. So I'm going there every day, and during weekends, Saturday and Sunday, we're going somewhere outside Surabaya. And one of my most favorite place that I visited during that time is the Padusan. Do you know that Padusan? Wanawisata Padusan. It's like a falls. No, it's a Oh, place. di Pacet itu mungkin. I see. What is waterfall? You mean? Yeah, Waterfall? waterfall. Yeah. Okay. Okay. Okay, we know it. Oke. That's it. And another experience is when the very first time I joined a wedding ceremony there in Indonesia, and it's really, really amazing. Now the wedding. Why? The wedding is really, Why? I don't know. That's actually my very first time. It seems like all the wedding family during that time is very rich. They're very rich because the dress are so elegant. The Oh yeah. place is so elegant. Yeah, and yeah, that's it. That's one of the best experiences that I have. The wedding, the very first time that I attended a wedding there in Indonesia. Okay, thank you. Jadi kalau katanya Jun nih Kak, dia tiap hari itu, hampir setiap hari, maksudnya kalau weekend ya enggak. Jadi tiap hari dia datang ke SMP Negeri 10. Kemudian di weekendnya dia pergi keluar Surabaya, jalan-jalan. Yang paling dia suka itu air terjun, waterfall Padusan. Gimana bahasanya? Di air terjun Padusan Pacet itu. Terus ada lagi yaitu waktu datang ke pernikahan, wedding. Oh iya. Oke. Itu nikahannya putra atau putrinya Bu Sri Rahayu kalau nggak salah. Karena dosen di sana sangat
senang menceritakan kalau Edren tuh sangat excited lihat pernikahannya dari anaknya Bu Sri Rahayu yang dilaksanakan di gedung Hasta Brata. Jadi Adi dekor Buana juga. itu kan gornya sangat besar ya, karena kan Adi Buana kampusnya sangat luas. Jadi pernikahannya jadi sangat mewah gitu. Iya, jadi itu amazed banget sama pernikahannya waktu itu karena dressnya juga elegan sekali. Oke. Nah, sekarang buat audien yang ada di rumah atau teman-teman bisa, kalau semisal kalian penasaran atau mau tanya-tanya, bisa langsung ketik di chat di Zoom ini atau juga di komen YouTube. Atau langsung tanya ke sini. Jadi nanti Ya, kita tinggal langsung tanya saja lagi. bisa langsung nyalakan audionya. Jangan lupa raise hand dulu tapi biar Oke. kelihatan. Nyalakan kamera lalu bisa bertanya. Nanti suaranya akan di-unmute sama panitia, seperti itu. Silakan yang mau bertanya. Ada? Dari teman-teman yang ada di rumah, ada yang mau tanya? Mungkin untuk kakak-kakak yang di sini atau buat Jun, mungkin penasaran. Jadi kalau kalian penasaran tentang si teacher itu seperti apa sih, terus kalian mau tanya-tanya, gimana sih program Universitas PGRI Adi Buana bisa ngirimin mahasiswanya ke luar negeri itu kayak gimana? Kalian juga bisa tanya-tanya seperti itu. Ayo teman-teman, kita bincang-bincang santai aja untuk sore hari ini sambil nunggu buka puasa. Nah, untuk Kak Yudi nih, sambil menunggu ada yang bertanya, seberapa besar dukungan kampus untuk memberangkatkan kalian ke sana itu? Gimana? Dukungannya seperti apa? Oke, yang pertama aku mau apresiasi dulu atau berterima kasih dulu ke Kaprodi yang waktu itu Bu Nur Fatona. Terima kasih banget buat share infonya tentang si teacher ini. Karena beliau juga kita bisa berangkat, terus kita didukung penuh mulai dari awal sampai akhir, mulai dari tiket, terus kemudian pokoknya subsidi yang lain. Jadi untuk tiket juga, pesawat sama yang lain itu free gak? Free. Cuman untuk biaya hidup kita sendiri dan ditanggung sendiri. Dan untuk tinggal di sana tentunya sudah difasilitasi sama pihak universitas. Jadi ada asramanya. Ya. Kalau dari Mindanao sendiri kita disewakan apartemen. Oh, apartemen. Iya, benar sekali. Keren sekali. Kita disewakan. Kalau untuk Kak Yudi sendiri. Kalau aku cuman mes yang ada di kampus gitu. Jadi ke asrama lah hitungannya. Iya. Nah, untuk waktunya Kak, berapa lama waktu kira-kira Kakak ada di Filipina itu? Kurang lebih 3 minggu. Kalau aku tadi. 3 minggu. Hampir 4 minggu ya. Ya 1 bulan lah kurang lebih itu. Karena kalau misalkan 1 bulan lebih di sana kita bakal kena charge dan harus pakai visa. Oke. Gitu. Untuk Jun sendiri gimana? Bisa ditanyakan? Jun, how supportive is it? How supportive your campus is for you joining the program? I mean, in Indonesia, how's your stay like? What about the ticket, plane ticket, the accommodation? Yes, my university actually is really supportive during that time because we were the first batch sent by the University of the Mindanao to Indonesia. We're the very first batch. So my university shouldered everything. They paid our plane ticket. They gave us allowances, enough money to stay there. And when we arrived in Surabaya and in Adi Buana to be specific, the accommodation is really amazing. It seems like the room there in my stay, I think that's a dormitory inside your school, inside the university, right? The dormitory, the room there is very huge. It's really big. It seems like it's twice as big as my room here in the Philippines. So it's really big. It's really accommodating. We were given food every day. No, our coordinator is giving us food every day, and yeah, everything is amazing. And one of the best things there is when I changed my money, my Philippine money to Indonesia. That's the very first time that I became a millionaire
because my 5,000 pesos in the Philippines is already millions there in Indonesia. So that's to be a millionaire is With right. You feel so rich. Yeah. it feels You'll be so rich. crazy It's rich here. Yeah. very rich, very rich. I became instant millionaire. Yes. Oke. Thank you, Oke, Chef. jadi kalau dari Adrian, dia di sini tuh kampusnya suportif sekali. Dia dari tiket, kemudian akomodasinya ditanggung sama kampus dia, bahkan dapat uang saku. Wow, banget nggak sih? Dapat uang saku dari kampus. Di sini juga dia suka banget sama dormitory, asrama kampus, karena selama stay di sini kan dia tinggalnya di kampus dorm, ya, di ya. dorm kampus Adibuana, dan dia merasa kayak wow, kamarnya luas banget gitu. Selama di Buana Oh, memang sangat seperti luas. itu. Iya. Nah, ini ada pertanyaan dari teman-teman yang ada di rumah, Kak, dari Siti Aminatus. Nah, Kak, apakah mahasiswa Unipa yang ikut program pertukaran pelajar dikenakan biaya atau ditanggung pihak kampus? Nah, bisa dijawab ini untuk Kakak kayaknya. Mungkin. Oke, jadi benar-benar tidak ada biaya apapun. Oh, Jadi free berarti. iya, mulai dari karena kerjasama kan Simeo dan universitas, jadi benar-benar gratis. Dan untuk tiket pulang pergi itu universitas yang menanggung. Hanya saja untuk makan mungkin kita di sana biaya sendiri, hanya untuk makan. Tapi untuk tempat tinggal, transportasi, semua dan lain-lain itu sudah tersedia di universitas kita masing-masing. Jadi benar-benar tidak ada biaya apapun. Kecuali Ya. oleh-oleh ya. Iya. Oh iya, memang oleh-oleh, Kak. Kalau Itu oleh-oleh untuk keluarga di rumah. Terima kasih untuk pertanyaannya. Iya. Kak Nah, Siti. jadi Oke. ada untungnya buat kalian-kalian ini yang mau masuk ke Universitas PGRI Adibuana Surabaya, karena Universitas PGRI Adibuana Surabaya itu sangat mensupport kalian buat keluar negeri atau buat pertukaran pelajar. Nah, seperti itu. Nah, sekarang akan kita coba dengarkan dulu live musik dari Bisa Ngeband. Oke, selamat sore teman-teman semua Sore. yang ada di rumah. Jadi kenalin, kita Bisa Band. Di sini kita akan menghibur kalian yang ada di rumah. Kali ini kita akan bawain lagu apa ya, Kak? Kali ini kita mau nyanyi To The Bone sama Melukis Senja. Oke, musik. Coba mas sekarang di rundown ya. Have I ever told you I want you to the bone? Have I ever called you when you are all alone? And if I ever forget to tell you how I feel, listen to me now, babe. I want you to the bone. I want you to the bone. Oh, I want you to the bone. Oh, baby, if you can see what I feel to my bone, every part in me, there is your present love. Baby, I'm not the keyboard. They say how I feel, but I'm really before. I want you to the bone. I want you to take me home. I'm falling. Love me alone. I'm rolling. Music control, body and show. Picture for sure. I'm already yours. Want you down. I'm all in. Hold you tight. I'm falling. Music control, body and show. Picture for sure. I'm already yours. Will that be alright? Will that be alright? I want you to the bone. Oh, I want you to the bone. Oh, I want you to take me home. I'm falling. Love me alone. I'm rolling. Losing control, body and show. Met you for sure. I'm already yours. Want you down. I'm all in. Hold you tight. I'm falling. Losing control, body
for sure I'm already yours. Take me home, I'm falling. Love me long, I'm rolling. Losing control, body and soul. Met you for sure I'm already yours. Won't you drown, I'm all in. Hold you tight, falling. Losing control, body and soul. Met you for sure I'm already yours. Will that be alright? Will that be alright? I want you to the bone. Oh, I want you to the bone. Oh, I want you to take me home. I'm falling. Love me long, I'm rolling. Losing control, body and soul. Met you for sure, I'm already yours. Won't you down, I'm falling. Hold you tight, I'm calling. Losing control, body and soul. Met you for sure, I'm already yours. Oke, selanjutnya kita akan membawakan lagu Melukis Senja. Mengerti perjalanan hidup yang kini kau lalui. Ku berharap meski lelah kau tak merasa sendiri. Aku berjuang menaklukkan hari-harimu tak indah. Biar ku menemanimu membasuh lelamu. Izinkan ku lukis senja, mengukir namamu di sana, mendengar kamu bercerita.
Thank you untuk bisa ngeband. Nah, kita lanjut nih Kak, sharing-sharing lagi. Nah, ini pertanyaan pribadi sih dari saya. Ada nggak perbedaan kultur dari orang Filipina sama orang Indonesia ini? Gimana Kak? Culture ya, jelas ada sih untuk beberapa habit yang kayak budayanya yang enggak kita ambil, misalnya kayak agama ya. Jadi Iya. culture mereka secara agama itu Islam, itu di sana banyak sekali kind of-nya. Jadi ada yang pakai baju lengan pendek, pakai jilbab. Itu dia Islam apa gitu. Jadi mereka punya nama-nama mereka sendiri. Tergantung desain rumah juga. Jadi agama Islam itu ada beberapa, jadi culture-nya sangat-sangat berbeda sih. Oh, berbeda. Berarti antara Filipina sama Indonesia mempunyai perbedaan. Untuk menurut Jun sendiri nih, gimana? Hello, Jun. Hello. So, how did you adapt during your stay here? I mean, like, it must be very different between Philippines and Indonesians. Like the culture. Like the cultures, like how did you adapt here? In terms of adapting to the culture of Indonesia, I think it's not that really demanding, because in the Philippines, like what I've said a while ago, Indonesian spaces are also like Filipinos. So, and also we in my place here in Mindanao, it's one Islam religion is really dominating the place here in Mindanao. And we have many Muslim brothers and sisters as well. So I have many friends also as well. So in terms of culture, I think there's no really big difference aside from our language, Bahasa Indonesia and the Filipino language. Also the means of transportation, the way of living, the hospitality is also there. You're very accommodating as well. So I think in terms of culture, although we have some differences, but it's not really a big deal. Oke, jadi kalau katanya Adrian, nggak ada perbedaan yang signifikan antara hidup di Filipina dan di Indonesia, karena agamanya juga kurang lebih enggak sama sih, cuma ada beberapa kesamaan. Seperti di sana juga dia punya banyak teman Muslim, gitu Kak. Itu dari seputar si teacher. Jadi Prodi Pendidikan Matematika Universitas Pegaria di Bonus Surabaya itu juga melaksanakan program kampus mengajar, salah satu pertukaran pelajar, dan saat ini juga menjalin kerjasama dengan beberapa kampus lain seperti Universitas Dinamika, terus ITATS, terus juga Universitas Kanjuruhan dan Universitas Muhammadiyah Malang. Nah, di pertukaran pelajar sendiri ini ada juga salah satu atau salah dua yang menjadi perwakilan. Nah, ini Mbak Niken sendiri ini yang menjadi MC ini juga menjadi perwakilan pertukaran pelajar. Gimana Kak untuk bisa menjelaskan seperti apa sih cara daftarnya menjadi mahasiswa pertukaran pelajar antar kampus itu kayak gimana? Pertama-tama ini tuh sebuah kesempatan juga buat saya bisa mengikuti program pertukaran pelajar dalam negeri. Jadi dari Universitas PGRI Adibuana Surabaya ke Universitas Dinamika atau yang lebih dikenal sama Stikom. Jadi dari pendidikan matematika, joinnya di kafe. Jauh, tapi seru karena itu mengasah soft skill sekali. Terus kalau kalian seandainya mau nih punya kesempatan seperti itu, ya harus sih kuliah di Universitas PGRI Adibuana Surabaya. Oke. Jadi Adibuana selain membiayai atau memberikan fasilitas ke luar negeri, ada juga yang di dalam negeri ya. Ya, ini salah satunya contoh pertukaran pelajar atau pertukaran mahasiswa dari Universitas PGRI Adibuana Surabaya ke Universitas Dinamika. Iya. Terus ini juga ada pertanyaan Kak. Apakah sih kegiatan yang dilakukan sewaktu kakak ada di Filipina ini? Kegiatannya? Dimulai dari saya dulu ya. Kegiatan inti di sana itu mengajar. Jadi kita di sana itu bukan belajar tapi mengajar juga. Kebetulan waktu itu saya mengajar di kelas 8 SMP. Oh, SMP ya. Ya. Kalau di sana itu apa Kak sebetulnya? Eh, Sama. Oh, junior high school. Bedanya SMP
tahun. 4 tahun. SMP 4 tahun, untuk SMA-nya 2 tahun. 2 tahun. Berarti lama di SMP-nya. Terus setiap hari saya ngajar, terus habis itu Sabtu Minggu baru kita jalan-jalan. Oh, refreshing lah. Refreshing. Terus Udah hampir setiap hari kayak gitu selama 3 minggu. berarti ngajar Sabtu Minggu refreshing gitu. Iya. Setiap Sabtu Minggu. Nggak ada kaum-kaum rebahan di kos ini di asrama, nggak ada. Karena kalau rebahan kayaknya kita wasting time juga di sana. Buang waktu lah hitungannya. Sangat disayangkan sih, maksudnya udah jauh-jauh dari Indonesia ke Filipina terus menghabiskan waktunya rebahan kok. Biasanya kan kalau kaum-kaum yang kuliah dari luar kota kan suka banget ini rebahan. Nah, untuk Kak Dia sendiri gimana ini, Kak? Sama sih sama Mas Yudi. Jadi untuk kegiatan di sana mengajar. Kalau di Adibona seperti magang 3. Oh, jadi magang 3. Di sana itu diajari gimana sih cara ngajar murid-murid di sana menggunakan cara belajarnya Philippines, bukan di Indonesia ya. Kalau kita kan sudah pakai pakai screen dan lain-lain. Kalau di sana sistemnya masih berbeda. Jadi masih menggunakan paper. Jadi benar-benar kita di sana manual itu kan. Iya. Benar-benar tidak wasting time karena kita balik lagi ke si teacher, itu tujuannya mengajari kita untuk menjadi guru yang lebih baik, untuk mengetahui guru-guru di luar negeri itu selain di Indonesia gimana sih caranya kayak gitu. Jadi di sana kita kayak membuat DLP, membuat perangkat pembelajaran yang benar-benar khasnya Philippines, bukan Indonesia. Terus untuk setiap Sabtu Minggu sama kita biasanya akhir minggu pihak universitas itu memberikan fasilitas untuk kita untuk keliling di kotanya mereka seperti itu. Terus yang paling unik nih, kalau mungkin di Kak Dia masih pakai papan putih ya? Iya. Jadi kayak blackboard gitu, masih pakai kapur. Oh, pakai kapur juga, sama berarti. Masih tradisional. Untuk Kak Dia ini ngajar kelas berapa, Kak? Kebetulan saya pegang kelas ini science ya. Jadi kalau di kelas 9, kelas 10 ya? Kelas 10. Kalau di Indonesia hitungannya SMA lah itu. Kelas 10 SMA kelas 1 kalau Indonesia, kalau mereka di sana kelas 10 itu kelas notes. Jadi kalau di Indonesia SMP aja ya. Nanti SMA-nya ada jurusan IPA, IPS. Ya, penjurusan lah, ada penjurusan. Kalau di sana SMP sendiri tuh sudah sangat mendetail. Ada yang namanya class of art. Jadi ada class of art, jadi kayak seni gitu. Ya, kesenian. Ada yang benar-benar untuk IPA. Jadi ada language. Jadi mereka sudah terklasifikasi. Is that right? And then can you what is it? Tell us more about the difference of junior high school in Philippines. Like in Davao City High, in that school, there are like class of art. Yeah. Yes. Right? Yes. Yeah. And then note section, right, for smart student. Yeah. Yeah, there's a section for honor students. There's a section for jadi kebetulan saya pegang class of section students. itu. And then what more? Class and of also art, I think that notes, and then I forgot actually other classes, but as long as there is that classes there which is called honors class. I don't know. I forgot the exact name of that, but their class is different. There were some students who are good in dancing. They are in one classes. They're also in arts and singing. So they were being grouped. Ya. Jadi untuk kelasnya tuh sudah mengklasifikasi untuk di sana. Oke. Nah, ini ada salah satu yang bertanya. Kak ingin bertanya, untuk waktu pertukaran pelajar, tadi kan kurang lebih waktu 1 bulan. Nah, untuk waktu tersebut apakah bertepatan juga dengan perkuliahan aktif yang ada di kampus atau bagaimana? Dan jika iya, apakah dengan mengikuti perkuliahan secara daring atau bagaimana ya, Kak? Terima kasih. Ini pertanyaan dari Vivi Indrayani. Oke, thank you pertanyaannya. Jadi waktu kita si teacher waktu itu kita di semester 7 ya. Iya. Kita di semester 7 dan sudah selesai menempuh skripsi, juga perkuliahan. Tinggal menempuh semester 8. Tapi kalau misalkan untuk perkuliahan aktif, kita dikasih dispensasi sama kampus, jadi kita tidak ikut perkuliahan aktif. Gitu.
Dan itu bertepatan dengan KKN. Jadi Oh ya, Oh iya. KKN. kita berangkat itu tepat KKN Teman-teman juga dan KKN. ya jadi pihak universitas memberikan kelonggaran untuk kita untuk mahasiswa yang sudah memiliki kesempatan di luar negeri, mereka tidak mengikuti KKN yang ada di universitas seperti itu. Ya, seperti itu. Nah, ini juga ada yang bertanya di luar topik si teacher ini. Kira-kira ada nggak Kak beasiswa di Universitas Pegaria di Buana selain si teacher? Ya, Universitas Pegaria di Buana sendiri tuh banyak beasiswa teman-teman. Jadi ada bidik misi yang sekarang menjadi KIP, Kartu Indonesia Kuliah Pintar, Kartu Pintar KIP. Kartu Indonesia Pintar. Kartu Indonesia Pintar. Skip lah itu Kartu Indonesia Pintar kuliah. Ya, dulu tuh jadi bidik misi lah. Nah, saya sendiri tuh salah satu mahasiswa yang mendapatkan beasiswa bidik misi dari Universitas Pegaria di Buana Surabaya. Jadi benar-benar Universitas Pegaria di Buana Surabaya itu welcome buat kalian-kalian yang memang kurang mampu, memang orang tuanya bekerjanya gajinya tidak mencukupi. Saya sendiri jujur ya teman-teman, saya sendiri anak tukang becak. Jadi saya bisa mendapatkan beasiswa bidik misi dari Universitas Pegaria di Buana itu sangat bersyukur sekali karena benar-benar biaya dari kampus sendiri itu free dan tidak memberatkan lah untuk mahasiswanya. Jadi untuk beasiswa sendiri tuh yang saya tahu itu ada KIP, ada juga PPA, PPA juga ada. Nah seperti itu. Ada juga program ISMA yaitu transfer kredit. Untuk tanya lebih lanjut hubungi International Relation Office. Oh iya, sama mau nambahin sedikit nih Kak Holland. Iya. Pengalaman sebelumnya ya, jadi di Universitas Pegaria di Buana Surabaya memang banyak banget beasiswa. Enggak. Saya sendiri sama Mas Yudi pernah ya. Oh iya, Jadi, pernah dulu. saya Ada kayak hampir 2 tahun, 2 tahun mendapatkan. selama Saya 4 tahu. semester itu mendapat beasiswa PPA. 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 Jadi itu banyak sekali support dari pihak lain, dari pihak luar universitas yang mendukung mahasiswa yang berkuliah di Universitas Pegaria di Buana Surabaya. Jadi untuk seluruh nih ya, untuk seluruh audiens yang ingin berkuliah di Universitas Pegaria di Buana Surabaya, jangan ragu, banyak sekali kesempatan. Banyak beasiswa yang menunggu kalian semua. Beasiswa seperti itu. Loh, untuk Kak Dia sama Kak Yudi kan itu kan 2 tahun. Nah, saya sendiri tuh bidik misi itu 4 tahun teman-teman. Jadi selama 4 tahun itu saya benar-benar mendapatkan apa ya, kayak enak lah hitungannya, kita itu cuma tinggal kuliah. Nah, di sini juga kita harus bertanggung jawab juga sama beasiswa kita dengan minimal IPK itu 3. Untungnya tuh saya di atas 3 lah, jadi agak tenang. Jadi kalau mungkin memang dulu tapi pernah sih juga sih ditegur sama dekan kita Budia itu karena IPK merosot. Nah, tapi tetap kita harus bertanggung jawab sama apa yang kita diberikan sama kampus. Oke, untuk kita tanyakan ke Jun mengenai beasiswa apa saja sih yang ada di Filipina itu. Oke, Jun. Hello. I can't hear you. I can't hear you. Can you repeat it again? No. Excuse me, can you hear me? Yes. Yes, I can hear you now. So, is there any kind of scholarship that supports the students there, like your campus? Supports to be a C teacher? Yeah, scholarship to for teacher or any kind of another scholarship. Siemens, another scholarship from Mindanao, from Universitas Mindanao to the students in Mindanao. Scholarship. What do you mean? Scholarship for us exchange students, C teachers? Okay. I think there's no other scholarship offered aside from CIMEO. That's the only scholarship that we are holding to for us to go there, for us to be sent there. So I don't know about other scholarships, but maybe scholars from we were scholars from the university itself because the university financed everything.
so they helped us to be there. But with regards to other scholarship, I don't know. I think there's nothing anymore. I guess for Saturn, less student in other Okay, university. okay. I think there is Yeah, not I scholarship, understand. right? Oh, yes, yes. So it means another scholarship, right? Yes, I meant a while ago is for the C teachers, but there are a lot of scholarships rather for the Yeah. exchange students. There were Ah. UMAP, there were AIMS, there are a lot of scholarships offered for the students of University of Mindanao to become an exchange students. But for the C teachers, there were only CIMEO, and C teachers is Philippines, Indonesia, Indonesia, Philippines. But on other scholarship, we have UMAP, we have AIMS. They were sent to Malaysia, Singapore, Brunei, China, Taiwan, and many other countries. That's for UMAP and for AIMS. But for CIMEO, for the C teachers, it's between Philippines and Indonesia only. Oke. Jadi kalau katanya Jun, untuk yang si Meo ini tadi, si teacher itu cuma Indonesia, Filipina, atau Filipina Indonesia. Tapi kalau yang lainnya itu masih banyak beasiswa buat kalian, buat mahasiswa sana yang kalau mau jadi exchange student atau mengikuti pertukaran pelajar di sana banyak. Tapi kalau untuk si Meo-nya sendiri hanya Filipina Indonesia atau Indonesia Filipina. Untuk si Meo itu bukan Indonesia Philippines ya Kak? Sebelumnya lebih ke itu Asia Tenggara. Asia Tenggara. Asia Asia Tenggara, Southeast kan si Meo, Southeast Ministry of Education. Jadi mungkin di sana Kak Dia punya teman selain orang Filipina? Kebetulan nggak ada. Jadi untuk sama saya sendiri ada dari Lampung sama Lampung sama ini Lombok. Jadi kalau luar Indonesia masih belum ada. Kalau Kak Yudi? Kalau aku kebetulan ada 3 orang dari Thailand. Thailand, ya, Swadikap. Terus ada 4 orang dari Indonesia, itu dari Jakarta sama Jogja. Yep. Nah, itu salah satu beasiswa ya teman-teman. Nah, ini ada pertanyaan lagi dari Dini Amalia Putri. Kak mau tanya, motivasi kakak atau tekad kakak untuk mengikuti program pertukaran pelajar itu apa? Dan bisa sharing pengalaman kakak yang sulit dilupakan enggak selama kakak menjalani menjadi mahasiswa pertukaran pelajar di negeri orang. Gimana Kak? Oke, mungkin saya dulu ya Kak Yudi. Oke, untuk motivasi itu kita kan calon guru nih ya. Untuk mahasiswa pendidikan, kita kan calon guru, kita ingin jadi guru yang terbaik. Salah satu motivasinya ya saya ingin menjadi guru yang terbaik menurut versi saya, di mana saya bisa mendapatkan ilmu tidak hanya di lingkungan sekitar saya. Kalau ada kesempatan untuk mendapatkan ilmu di luar lingkungan saya, kenapa tidak? Seperti itu. Jadi alhamdulillahnya dapat kesempatan si teacher dan juga asah bahasa Inggris. That's so important. Itu sangat penting sekali. Kalau memang susah untuk berbicara, coba menambah vocabulary. Jadi motivasinya itu nggak hanya mengenai pendidikan aja, tapi untuk diri sendiri, upgrade diri sendiri melalui bahasa, pendidikan, dan lain-lain seperti itu. Nah, ini juga ada yang tanya, Indah Lestari. Bisa mic-nya dinyalakan? Kak Indah Lestari? Oh yeah, I wanna asking something. Okay. Okay, for June. So the question is for June, right? Yeah. Okay. June, maybe if we can transfer to Philippines for how long? Forget college in there. If we are student in here, maybe like me in second semester will be transfer in there, and how long for finish of the college? Are you asking if how long will it take for you to finish your college if you will transfer from Indonesia to Philippines, right? Is that the question? Yeah, that's right. Okay. I think in the Philippines we have, if you are in college, we have only 4 years for you to finish the entire college. But if you're from Indonesia and you are in the second semester, then you will transfer here. I don't know exactly about the
the exact number of years for you to finish your school if you will be transferring here, because our curriculum is not the same. Mm-hmm. Yes, in college, our curriculum is not the same. Although we have this, if you're a mathematics major, your mathematics education there is different from the course that we have here. Dia, what is your full course again there, by the way? What? Yeah, Can you repeat? math. Your course, for example, Pendidikan, Pendidikan matematika. pendidikan yeah, that's it. matematika, Of course. Yeah, in English, Dia, what is mathematic Mathematics education, education. Mathematic major. education. yeah, in Philippines we're calling it as Bachelor of Secondary Education, major in Yeah, I mathematics. see. So it's Mhm. different curriculum that you have there. But I don't know if you will be transferring here. If you are in the second semester, then you will be transferring here. I don't know how long will it take you to finish again college. But we only have 4 years in college Yeah. for the mathematics education. Mhm. Okay, Jun, thank you. Yeah, welcome. Artinya Kak? Oke. Jadi kalau kan pertanyaannya tadi tuh butuh berapa lama sih Kak kalau seandainya setelah transfer terus mau menyelesaikan kuliahnya di Filipina dan dia semester kedua. Dan katanya Jun, kalau di Filipina jadi kuliahnya tuh 4 tahun sama kayak kita, cuma dia nggak tahu berapa lama yang tepatnya dibutuhkan ketika dia transfer terus harus menyelesaikan kuliah di sana. Kemudian di sana itu penyebutannya beda. Ya, beda. Bachelor Kalau di degree. kita kan pendidikan matematika itu mathematics education, tapi kalau di Filipina itu Bachelor Bachelor of degree. Secondary Mathematics. Ya. Yep. Kayak gitu. Nah, di kampus kita sendiri tuh ada hibah kampus merdeka loh Kak. Jadi kalau disingkat tuh COE, Center of Excellence. Itu salah satu prestasi Universitas Pegadaian di Buana Iya, Surabaya Kak, nah, kan? itu. Iya, benar-benar. Di kampus merdeka ini ada kampus pengajar, yaitu totalnya ada 11 mahasiswa kita yang dikirim ke beberapa sekolah. Nah itu ada juga Kak teman saya Kak yang ngajar sampai ke Bojonegoro, namanya Sarwo Budiono. Nah jadi kata teman saya waktu sharing-sharing itu, jadi dia tuh ngajarnya itu 3 bulan Kak di Bojonegoro menjadi seorang pengajar lah, itu pengajar pembantu di saat pandemi seperti ini. Jadi kampus kita itu sangat peduli di masa pandemi juga. Nah di sekolah di luar Jawa pun ada juga yang dikirim di luar Jawa, banyak juga. Nah seperti itu Kak. Nah sekarang akan kita putarkan video dokumentasi pelaksanaan Sea Teacher 2019. Bisa diputarkan, selamat menyaksikan.
Oke, teman-teman yang di rumah, kali ini kita juga akan hibur kalian karena kita di bulan Ramadan ya Kak, jadi masih nansa-nansa Ramadan. Kami akan membawakan lagu religi yang dipopulerkan oleh siapa Kak nih Kak lagunya Kak? Sabian Gambus. Sabian Gambus. Oke, yang berjudul Maulana ya Maulana. Silakan musik. Dengan kasih-Mu ya Rabbi, berkahi hidup ini. Dengan cinta-Mu ya Rabbi, damaikan mati ini. Saat salahku melangkah, gelap hati penuh dosa, beriku jalan berarah, temui-Mu di surga. Terima sembah sujudku, terimalah doaku, terima sembah sujudku, izinkan ku bertaubat. Maulana ya Maulana, ya Sami' du'ana. 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 Saat salahku melangkah, gelap hati penuh dosa, beriku jalan berarah, temui-Mu di surga. Terima sembah sujudku, terimalah doaku, terima sembah sujudku, izinkan ku bertaubat. Maulana ya Maulana, ya Sami' du'ana. 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 Terima kasih. Terima kasih. Wow, bisa ngeband, menggetarkan hati saya. Nah, ini ada pertanyaan lagi teman-teman dari Kak Maria Angela Benu. Kak mau tanya, bolehkah kakak ceritakan apakah ada perbedaan dan persamaan untuk pembelajaran di sana dan juga di Indonesia? Apakah ada hal menarik yang kakak dapat? Dari Kak Maria Angela. Oke. 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 Bisa diulangin nggak Kak? Jadi perbedaan pengajaran di Filipina sama Indonesia itu berbeda banget kalau menurut saya sebagai seorang pengajar. Kalau misalkan di sini kita kan mengajarnya itu satu bidang studi itu kan bisa beberapa hari. Misal matematika hari Senin, terus kemudian hari Rabu sama hari Jumat. Itu kan dengan batas jam yang berbeda-beda. Misal matematika 3 jam mata pelajaran dan sebagainya. Nah, tapi kalau di tempat saya mengajar
itu mereka kebagian 1 jam setiap mapel. Jadi ada total 9 mapel di sana, dan itu selalu diulangi setiap hari dari Senin sampai Setiap hari Jumat. itu pembahasan mata pelajarannya sama, cuma pembahasannya berbeda-beda. Iya. Oke. Gitu. Jadi untuk 1 mapel 1 jam. Kemudian kalau misal di sana istirahat, mereka itu diperbolehkan untuk pulang. Jadi Oh, enak misal sekali, mau Kak, ya. makan, iya, karena ya itu tadi, karena mungkin mereka nggak ada kendaraan, jadi Oh, berarti intinya ruang lingkup sekolah sama rumah mereka itu berdekatan berarti ya? ada yang berdekatan, ada yang enggak. Jadi ya variasi aja sih. Jadi kalau misal mau pulang, mau makan gitu boleh, asal nanti kembali lagi. Oke. Nah, untuk Kak Dia sendiri gimana, Kak, menanggapi pertanyaan seperti ini? Kalau perbedaannya itu cara menerangkannya ya. Kalau di Indonesia itu kan sistemnya kita masih sistem menjelaskan rumus, lalu memberikan soal dan lain-lain. Kalau di sana itu beda. Selain kita masih belum ada seperti screen, masih belum ada. Jadi kita benar-benar membuat apa ya ini namanya alat peraga sendiri, kayak ditulis ya, media sendiri, Media ditulis, pembelajaran ya. ditulis di karton gitu, dan ditulis di kartonnya itu bukan rumusnya, tapi konsepnya. Dari konsep itu kita ngajarin konsep, part yang tersulit ya. Jadi kita ngajarin mereka konsep, lalu mereka nemuin rumus itu sendiri. Oh iya. Jadi memang kelas yang kebetulan yang saya pilih itu kelas note section. Note section itu kayak kelasnya anak yang high untuk Kelas kelas unggulan gitu. Jadi mereka benar-benar ketika diterangkan pun mereka kayak ya udah, Mereka sudah paham lah itu. Oke. Nah, seperti itu. Nah, ini ada pertanyaan lagi, Kak, dari Aditya Febian. Selamat sore, Kak. Saya Aditya. Izin bertanya sedikit. Kak, dari pengalaman kakak-kakak selama mengikuti program ini, apakah ada perbedaan antara teknik pengajaran di Indonesia dengan di Filipina? Dan hal positif apa yang bisa diambil dari hal-hal tersebut dan mungkinkah untuk diterapkan dalam situasi di Indonesia saat ini? Gimana Kak, untuk menanggapinya? Saya dulu kali ya. Oke. Iya. Untuk hal positif, kalau perbedaannya kan sudah saya jelaskan ya mengenai medianya. Untuk hal positifnya, kita bisa belajar bahasa Inggris lebih banyak lagi di bidang matematika, karena memang kan kita menjelaskan matematikanya itu bukan menggunakan bahasa Indonesia. Iya. Jadi benar-benar hal positifnya kayak apa ya bahasa Inggrisnya dibagi. Kita kan kebiasaan bahasa Inggris itu daily conversation, ucapan pembicaraan kita tiap hari, bukan mathematics conversation, bukan pembicaraan matematika. Jadi kita benar-benar kayak apa divided, dibagi itu apa ya, pangkat itu apa ya. Nanti itu hal-hal positif yang sangat sangat hal positif yang bisa saya dapatkan belajar bahasa Inggris di matematika. Tuh. Kalau media mungkin Mas Yudi ada yang beda? Oh ya, kalau media waktu itu saya pernah, jadi meskipun mereka itu pakai papan tulis yang pakai kapur, mereka punya lab sendiri yang bisa kita isi atau kita pakai buat menerangkan suatu PowerPoint. Tapi PowerPoint-nya kita nggak harus nggak selalu bisa menggunakannya setiap saat, karena harus gantian sama kelas-kelas lain dan minta izin dulu sama guru penjaga lab gitu. Nah, dari pengalaman saya waktu saya mengajar pakai PowerPoint, mereka sebenarnya enjoy. Dan yang saya suka dari mereka itu mereka banyak bertanya, terus mereka banyak menemukan rumus baru, aktif banget. Kemudian mereka banyak menemukan rumus baru yang dimana kita kasih satu soal atau satu permasalahan, tapi mereka dapat jawaban yang sama dengan cara yang berbeda. Oke, berarti sangat interaktif sekali ya. Nah, untuk bahasa ini Kak, nah di Filipina itu pengajaran itu harus menggunakan bahasa Inggris apa kayak Tagalog lah itu kan? Tagalog, oke. Gimana itu Kak? Itu menggunakan bahasa apa? Untuk guru-gurunya lah di sana. Oke, jadi kalau di sana karena mereka punya bahasa second language-nya itu bahasa Inggris, terus hampir semua murid di sana juga bisa bahasa Inggris. Walaupun ada beberapa murid yang kayak malu-malu, aku nggak bisa bahasa Inggris, aku nggak tahu apa yang diomongin sama guru ini. Tapi teman-temannya berusaha komit ya buat mengajarkan ke teman-teman yang lain yang nggak bisa bahasa Inggris. Tapi kita pakai bahasa Inggris full di sana. Susah nggak sih? Menurutnya Kak, susah? Dibilang susah yang seperti Mbak Dia tadi bilang, kalau kita itu
daily conversation-nya itu biasa. Iya. Tapi kan kita harus punya bahasa matematika sendiri. Benar-benar. Jadi kalau misalkan disuruh kita ngajar, kita pasti ada persiapan. Iya. Bahkan sampai saya sendiri itu sampai jam 2 baru tidur. Benar-benar. Oke, jadi persiapan besok. Jadi si teacher itu bukan hanya kayak enak wah kita keluar negeri jalan-jalan dapat ilmu baru, enggak. Apa yang kita dapat itu seimbang dengan apa yang kita lakukan. Jadi di sana kita nggak cuma jalan-jalan, temu orang baru atau apa, tapi kita juga ada beberapa yang harus kita korbankan kayak waktu kita untuk belajar sampai bikin pembelajarannya sampai jam berapa, begadang dan lain-lain seperti itu. Jadi ada timbal balik yang baik lah itu. Tapi itu sangat terbayar lebih ya, karena pengalaman itu lebih mahal daripada uang. Saya juga pengen ikut Kak ke Filipina dulu. Boleh. Nah, ini harapan untuk si teacher Kak. Si teacher selanjutnya ini buat kakak-kakak ini seperti apa? Pastikan teman-teman yang ada di rumah itu pastikan pengen juga lah ikut si teacher tahun berikutnya. Nah, untuk harapan si teacher tahun berikutnya ini gimana untuk kakak-kakak ini? Aku dulu ya, oke. Harapannya semoga si teacher ini masih berlanjut ya. Ini kan masih ada kerjasama. Terus untuk semua mahasiswa Universitas Pegawai di Bandung Surabaya, jangan takut belajar bahasa Inggris, jangan takut mencoba. Karena pengalaman yang lalu itu sempat ada satu prodi nih ya, dia ingin diajukan ikut si teacher. Tapi belum maju mereka sudah mundur karena mereka bilang tidak bisa berbahasa Inggris. Sangat disayangkan karena kesempatan itu tidak datang 2 kali. Jangan bingung bahasa Inggris gini, belajar. Speaking itu sangat perlu. Jadi belajar speaking bahasa Inggris, semoga harapannya ke depan si teacher di Adibuana masih berjalan dengan baik dan masih menjalin kerjasama dengan universitas lain di Asia. Seperti itu. Nah, untuk bisa ditanyakan pendapat dari Jun sendiri mengenai si teacher, harapannya seperti apa? Jun, hello. Hello Jun. Jun, can you hear Hello, us? hello. Okay. So first, before the hopes, right? Can you explain to us, is there any differences between Indonesian and Philippines education system? Like how they teach the students or how they do the learning process? I think there were some differences that we have here in the Philippines also in Indonesia. During my stay there, in SMAN 10, while I'm teaching there, that school is a public school, and when I got to the rooms, and the technology that you have there was so advanced. You have your own projector, you have your own, and the room that I went to was air conditioned. Yeah, but in the Philippines, we're not that yet advanced compared to some schools in Indonesia. But also, one of the difference is the paper. In the Philippines, we are very famous in asking our students that get 1/2 crosswise or 1/4 sheet of paper. It's like a piece of paper cut into small pieces. So in that paper, the students will answer. But in Indonesia, when I did that, I asked my students in Indonesia to get 1/4 sheet of paper, but they don't know. So because only in the Philippines we have that kind of paper, but in Indonesia you are writing they're writing in the notebook or in a book. Yeah, in the Philippines we are buying papers still for us to have our quizzes, our examinations. Yeah, that's it. So jadi kalau katanya Edren, yang membedakan sistem pembelajarannya tuh ya seperti yang diberitahu sama Kak Yudi sama Kak Dia tadi, bahwa ketika Edren kesini dia tuh kaget. Waktu datang ke SMP 10, dia tuh kaget banget. Kelasnya kok canggih banget, sudah ada proyektornya, ada LCD-nya. Lebih modern lah itu kan ya. Lebih modern, jauh banget. Oke. Karena terus dia soalnya di Filipina kan tadi hijau banget ya. Iya. Iya. Nah, untuk di daerah Jun sendiri itu gimana? Adakah yang kayak masih tertinggal lah hitungannya kayak gitu? Mungkin dalam media pembelajarannya, dalam segi sekolahnya. Aku bantu jawab ya, karena memang kan sebenarnya saya juga di universitasnya Edren, Jun Edren. Kalau di Universitas Mindanao sendiri itu sudah lumayan modern ya.
Cuma memang untuk proyektor masih belum ada di setiap kelas. Terus untuk lantai masih belum pakai keramik. Masih ubin. Iya, iya, tapi untuk sistem pembelajarannya kita patut apresiasi mereka Oke. karena cara kerjanya, dan satu yang paling apresiasi, mereka selalu punya pertanyaan yang di kayak ada layar TV gitu ya. Nanti di situ ada pertanyaan, mahasiswa yang bisa menjawab pertanyaan tersebut nanti akan dapat reward dari universitas, kayak hadiah uang dan lain-lain seperti itu. Ya. Jadi mereka punya apresiasi lain untuk menutupi itu. Tapi yang lantainya masih belum diubin itu di sekolah. Itu Universitas Mindanao. Kalau sekolahnya Malah sendiri, universitasnya. kalau sekolahnya sendiri yang saya, Davao City High itu salah satu sekolah terbesar di Davao City. Itu mereka masih ya karena memang untuk transportasi dan itu memang masih sedikit tertinggal dari kita. Dari ya bisa, kalau mau melihat gambarnya bisa masuk ke blog saya di SD, nanti bisa tahu sekolahnya bagaimana. Sekalian promosi ya teman-teman. Bisa. Nah, untuk buat teman-teman di rumah yang mau tanya bisa langsung chat atau bisa nyalakan audio juga bisa. Bisa semisal mau tanya ke Kak Dia sama Kak Yudi atau tanya ke Jun juga bisa. Baik, ada yang bertanya lagi? Nah, ini ada Indah Lestari, apakah penerapan pengajaran di Filipina bisa diterapkan di Indonesia? Karena guru harus sekreatif mungkin membuat muridnya tertarik. Mungkin dari si teacher ini membagikan pengalaman atau video pengajaran di sana, atau terlepas dari tempat, fasilitas, serta keadaan. Ingin yang real, begitu Kak? Nah. Oke. Kak Yudi dulu Mungkin Kak Yudi. atau saya ini? Boleh, Kak Dia dulu. Kalau diterapkan ya, ada beberapa yang diterapkan, ada yang bisa diterapkan seperti kayak menerapkan mereka konsep terlebih dahulu, baru membiarkan mereka mengambil keputusan kayak yang sekarang sedang diterapkan di Indonesia. Itu Indonesia sekarang sedang menerapkan sistem itu. Jadi mereka menerapkan konsep, jadi siswanya menyimpulkan atau membuat rumus tersebut. Itu sedang terjadi sekarang. Kalau untuk segi media, kita tidak perlu karena kita sedikit lebih maju, kita tidak perlu mencontohnya media mereka, cukup cara belajarnya aja. Terus ada pertanyaan apa lagi Kak? Yang terakhir, bukti real. Bukti real. Bisa, sekali lagi kalau mau lihat pembelajarannya gimana, kelasnya gimana, terus SMP-nya tuh dibagi apa aja, bisa masuk ke blog saya, Dia Setiani 01.blogspot, karena memang itu khusus salah satu syarat agar bisa lulus si teacher. Jadi di si teacher itu ada syarat, kalau mau lulus si teacher nih, kamu harus bikin daily blog kalian di sana. Nah, nanti kalian bisa lihat di situ. Semacam daily report tapi daily report. Ke blog. Jadi itu upload pribadi tentang mengenai pendidikan yang ada di sana, sekolahnya bagaimana, fotonya, culture. Jadi hitungannya kayak pengalaman kalian dibagikan untuk orang lain. Atau mungkin Mas Yudi ada Mas Yudi videonya. gimana? Kalau video tadi udah ditayangkan kurang lebih hampir sama kayak gitu. Jadi kalau saya di sana pengajarannya terkait yang pertanyaan tadi saya di sana kan karena mereka setiap hari nih ketemu matematika, ketemu saya terus. Nah, saya mengakalinya kalau misalkan satu hari itu saya menerangkan rumus, terus hari berikutnya kalau misalkan ada media pembelajaran yang bisa saya bikin, contoh kayak volume balok atau apa yang saya bisa bikin sendiri, saya bakal bikin dan mereka lebih tertarik juga sih, lebih banyak games kalau misalkan bisa diterapkan. Nah, kita ada ini pertanyaan Kak, bisa di-share juga blognya, bisa disebutkan. Nah. Bisa dibuka diastiani01.blogspot. Dia Stiani. Bisa dibuka situ nanti, atau tulis aja si teacher batch 7 Diastiani, nanti akan keluar. Iya, sama. Untuk Kak Yudi juga. Tulis juga di Google gitu, si teacher batch 7 Yudi Armanto. How about Adrian? Adrian, hello. Hello Adrian. Maybe you have documentation about your education when you study here, to teach here. Documentation. Yes, You have your blog, maybe you write blog, right? Yes, we write. We made also blogs. That's this. Dia was right. It was a daily blog.
we are blogging every day that we have. So we also have documents about our stay there. Can you share your blog? I mean, so everyone can see the documentation of your stay here. Wait, I forgot the exact name, but it's June Edren Hamias. That's the name of my blog. Maybe you If can write you it can- in the Yeah. comment section. Because your name like Hamias, Yeah, it's yeah. right Jamias. Jadi kayak di Filipina sama Indonesia tuh beda. Kalau Beda Jun berapa? Edren kan namanya Jun, Jun. tulisannya Jun Edren Jamias, tapi Yes. untuk bacanya Jun Edren Hamias, right? So Right. you can write So, your Please name. write in the comments section Yes. so everyone can see your blog. Oke, jadi teman-teman untuk kalian yang pengen tahu blognya Jun bisa langsung lihat di kolom komentar ya. Nah, tidak terasa ini Kak, kita sudah di penghujung acara. Terima kasih buat Kak Dia, buat Kak Yudi, and thank you Jun. Yes, thank you so much for having me. Oke. Nah, saya selaku pembawa acara mengucapkan atau bilang mohon maaf sebesar-besarnya bila ada tutur kata atau ucapan kita di sini kurang berkenan di hati Anda. And thank you for Adrian for joining us today. And I'd like to apologize if there's any misunderstanding. Oke, terima kasih telah bergabung di acara Bincang Santai Matematika bersama Pendidikan Matematika Universitas PGRI Adibuana Surabaya secara virtual. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you Jun. Oke, Bye everyone. bye-bye. Thank you so much. Good night. Good night. Good evening. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna bi bismillah wa bil hadi Rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Wasalna bi bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna bi bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Terima kasih. Terima kasih.
Senja selalu bergulir seiring waktu. Hidup terus berlalu tanpa kita tahu. Banyak warna telah kulewati. Merah putih, biru putih, abu putih. Semua kulewati dengan penuh canda tawa, suka dan duka.